Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat-sehat semua ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Bapak mempersilahkan berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Ya, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Wah, luar biasa sekali. Pertahankan kehadiran kalian sampai pada ujian akhir semester nanti. Ya. Nah, sekarang Bapak ingin menanyakan siapa yang tahu pembelajaran dari Pak Proden kemarin? Itu kalian pelajari tentang puisi. Nah, sekarang di Bapak kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah teks bacaan atau dalam paragraf. Nah, sekarang siapa yang tahu ide pokok itu apa? Nah, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok itu ini bisa berada di awal, di tengah, di akhir. Dalam setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang memperkuat oleh gagasan pendukung. Ya, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan dalam menentukan gagasan pokok atau kalimat utama dalam sebuah teks atau dalam satu paragraf. Yang pertama, kita harus baca paragraf dengan cermat atau membaca suatu teks itu dengan cermat. Yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama itu merupakan gagasan pokok atau gagasan utamanya? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Dan yang ketiga, teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok atau isi dari paragraf dapat ditemukan. Dan yang terakhir, ingat gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, dan akhir atau di seluruh paragraf. Nah, ada yang tahu dalam suatu teks bacaan ada berapa jenis paragraf? Oke, Bapak akan jelaskan. Ada 3 jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf induktif. Dan yang ketiga adalah paragraf campuran. Nah, apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif yaitu adalah kalimat berada di awal paragraf. Dan yang kedua, ada paragraf induktif. Yaitu kalimat utamanya berada di akhir teks bacaan atau akhir dari paragraf. Dan yang ketiga, ada paragraf campuran. Yaitu kalimat utamanya bisa ada di awal
ataupun ada di akhir. Nah, ini adalah pengertian dari 3 jenis paragraf. Nah, Bapak akan berikan contoh dari ketiga paragraf ini. Nah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjemuk. Bangsa yang punya berbagai agama, suku. Contoh, ada suku Batak, Ambon, Madura, Jawa, Kalimantan. Dan masih banyak lagi suku-suku lain yang memiliki ciri khas masing-masing. Nah, bagaimana kita dapat menemukan ide pokoknya? Ya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjemuk. Itulah kalimat utamanya. Dan yang kedua, untuk kalimat penjelasnya, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai agama, suku, ras, dan budaya. Seperti suku Batak, Ambon, Madura, Jawa, Kalimantan. Ya, itu contoh dari ketiga paragraf ini. Nah, untuk lebih memahami lagi, Bapak akan mencatat 3 teks bacaan. Nanti Papa minta anak-anak untuk menentukan kalimat utamanya dan kalimat penjelasnya. Tolong diperhatikan ya, Bapak akan catat 3 teks bacaan di papan tulis. Anak-anak tolong perhatikan teks yang ada di papan, ada 3 paragraf. Teksnya berjudul organ gerak manusia dan hewan. Ya, ada paragraf 1, itu bunyi teksnya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berpindah posisi. Sebagian atau seluruh tubuh makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang menyentuh tubuhnya atau ada rangsangan yang mengenai tubuhnya. Itu adalah teks yang pertama. Untuk paragraf yang kedua, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam organ dalam. Sistem organ gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, melompat, memegang, menarik, dan berenang. Dan paragraf yang terakhir, organ gerak pada hewan dari manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia ada 2 macam, yaitu ada yang aktif. Yang aktif itu berupa tulang dan yang pasif berupa otot. Nah, sekarang kita perhatikan untuk bagaimana kita dapat menemukan ide pokok dalam satu paragraf. Paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Dan di mana terletak kalimat penjelas atau kalimat pengembangnya. Ini paragraf pertama, nanti kita isi di sini paragraf 1, 2, 3. Nanti kita temukan ide pokoknya dan kalimat penjelasnya di paragraf 1. Begitu juga di paragraf. Jadi baik anak-anak. Nah, tolong perhatikan teks bacaan 1, 2, dan 3. Nah, untuk bacaan 1 atau paragraf 1, Bapak akan minta salah satu siswa untuk menentukan kalimat utama daripada paragraf 1. Ya, betul sekali. Ya. Kalimat utama dari paragraf 1 adalah terletak pada awal, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini adalah kalimat utamanya. Dan kalimat penjelasnya yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Sebagian atau seluruh tubuh makhluk hidup akan bergerak apabila ada yang menyentuh tubuhnya. Ya, sekarang kita pindahkan di sini paragraf 1. Ide pokoknya tadi apa?
yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat penjelasnya secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau posisi atau seluruh Oke, nah sekarang kita sudah menemukan ide pokok sama kalimat penjelas dari paragraf 1. Sekarang kita lihat paragraf yang kedua. Ada gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam organ dalam sistem organ gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, melompat, berlari, berenang, memegang, dan menarik. Nah, sekarang siswa dapat menentukan ide pokoknya atau gagasan utamanya. Ya, betul sekali. Ya, ini adalah kalimat utamanya. Kita pindahkan di sini. Paragraf yang kedua. Organ. Nah, untuk kalimat penjelasnya, yaitu organ gerak berguna untuk berjalan, melompat, berlari, memegang, dan menarik. Tiga. Nah, sekarang kita perhatikan paragraf yang terakhir atau paragraf yang ketiga. Nah, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan aktif berupa otot. Nah, Bapak minta salah satu siswa lagi untuk menunjukkan terletak di mana kalimat utamanya. Ya, betul sekali. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Ini adalah kalimat utama atau ide pokok dari paragraf yang ketiga. Sedangkan kalimat penjelasnya adalah alat-alat gerak yang digunakan manusia ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, sekarang anak-anak sudah paham bagaimana cara menentukan ide pokok atau kalimat utama dari paragraf. Oke. Sebelum kita akhiri, Bapak akan menyimpulkan apa-apa saja yang kita pelajari pada hari ini, yaitu pengertian ide pokok. Yang kedua, jenis-jenis paragraf, yaitu ada paragraf deduktif, induktif, campuran, dan bagaimana cara kita menentukan ide pokok dan kalimat penjelas dari masing-masing paragraf. Ya. Nah, sebelum kita pulang, Bapak punya soal evaluasi.
kalian kerjakan di rumah, nanti minggu depan dikumpulkan sebelum mata pelajaran dimulai. Oke, sebelum Bapak akhiri, alangkah lebih baiknya kita menutup dengan doa, karena tadi kita mengawalinya dengan berdoa. Berdoa, Bapak persilakan. Selesai. Amin. Ya, kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap belajar di rumah, sehingga pada saat ujian kalian mendapatkan nilai yang baik. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.